should be. They've already been submitted, and they're glowing. Halo guys, selamat datang kembali di channel Pinggir Bioskop. Nah, kali ini gue bakal ceritain film yang berkisah tentang sebuah gua misterius, di mana siapapun yang masuk ke dalamnya akan mengalami perlambatan waktu yang sangat jauh. Dalam hitungan jam, saat berada di dalam gua, maka dunia luar sudah berlangsung ratusan bahkan ribuan tahun. Nah, bagaimana ceritanya? Gak usah banyak basa-basi, ini dia Time Trap. Seorang profesor arkeolog bernama Jason Hopper menemukan sebuah camper van tua terbengkalai di sebuah pegunungan terpencil. Sudah sejak lama ia mencari mobil tua tersebut. Di dalam mobil tua itu, ia menemukan foto keluarga kecil dan buku catatan tentang legenda air mancur atau mata air awet muda. Saat Hopper berkeliling, kemudian ia menemukan pintu masuk sebuah gua. Dan saat berada di mulut gua, Hopper melihat ada seorang lelaki berpakaian seperti koboi, berdiri membawa lampu lentera dan memegang sebuah senjata. Namun anehnya, lelaki itu tidak merespon saat dia memanggilnya. Hopper kemudian pulang dan meminta Jackie untuk menyiapkan perlengkapan memanjatnya. Ia bercerita kalau mobil yang selama ini ia cari berhasil ditemukan dan ia akan kembali ke sana untuk melakukan ekspedisi di dalam gua. Taylor sangat senang dengan penemuannya. Ia pun berkata kalau ia akan ikut menemaninya. Dan Hopper pun melarangnya. Karena sepertinya gua itu sangatlah berbahaya. Dan ia akan pergi bersama anjingnya yang bernama Boss. Setelah sampai di sana, Hopper mengikat sebuah tali, lalu dia melemparnya ke dalam sebuah lubang gua untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Dan Hopper memasuki gua melalui mulut gua yang lain. Hopper kemudian masuk ke dalam gua, dan anehnya, laki-laki yang ia lihat sebelumnya masih berada di tempatnya. Semakin dia masuk ke dalam, udara semakin terasa sangat lembab, seolah-olah ada pembatas tak terlihat di depannya. Hopper terus melangkahkan kakinya. Lalu scene pun berganti ke 2 hari ke depan. Taylor hari itu menemui Jackie, lalu berkata kalau mereka harus pergi menyusul Profesor Hopper. Sudah 2 hari dia pergi tanpa ada kabar. Namun yang jadi masalah, tempat itu cukup terpencil dan mereka tidak punya kendaraan. Kemudian Taylor menelepon seorang perempuan bernama Kara agar mau meminjamkan kendaraan milik ayahnya. Jika Kara dan adiknya yang bernama Phipps mau ikut, maka ia bisa merekomendasikan adiknya untuk mendapat nilai tambahan mata kuliah arkeologi. Untungnya sang ayah sudah kenal baik dengan Taylor. Bahkan ia tidak melarang jika Kara berpacaran dengannya. Kemudian Phipps meminta izin ke Taylor kalau ingin mengajak teman yang bernama Furby. Mereka berdua punya hobi ngevlog dan akan membantu mereka membuat dokumentasi. Dan singkat cerita, mereka berlima segera berangkat ke lokasi tujuan. Furby kemudian memberikan Jackie dan Taylor kamera action yang bisa mereka gunakan untuk merekam video. Mereka juga bisa menghubungkannya dengan ponsel jika ingin melihat tayangan secara langsung. Lalu di perjalanan, Taylor mulai menceritakan profesor mereka yang bernama Jason Hopper. Ia terobsesi mencari orang yang hilang sekitar tahun 70-an. Di sana mereka diketahui mencari sumber mata air awet muda yang katanya berada di sana, namun tidak pernah kembali, dan kini sudah 2 hari profesor mereka belum pulang dan tidak ada kabar. Taylor khawatir profesor mereka hilang atau tersesat. Nah, jadi bisa dibilang, misi utama mereka adalah mencari orang hilang yang sedang mencari orang hilang. Setelah sampai di lokasi camper van tua itu berada, Taylor dan Jackie menemukan sebuah catatan bahwa ternyata
orang hilang yang dicari profesor nggak lain adalah kedua orang tua serta adik perempuannya. Lalu di belakang mobil, mereka menemukan seutas tali terikat yang mengarah ke sebuah gua. Dan jika diperhatikan, pintu gua tersebut berbeda dengan pintu keluar di mana Hopper masuk sebelumnya. Ada kemungkinan Hopper tidak menyadari jika di belakang mobil itu ada sebuah pintu masuk. Mereka kemudian memutuskan masuk ke dalam gua, mengikuti kemana arah tali tersebut. Berharap mereka bisa menemukan Profesor Hopper di dalam. Sementara itu, Furby menunggu di luar karena dia takut sama binatang yang ada di dalam gua. Dan Tyler pun kemudian memberinya sebuah walkie-talkie untuk berkomunikasi jika terjadi sesuatu. Setelah mereka mengikuti tali itu putus karena sesuatu. Mereka menduga ada seseorang turun ke bawah kemudian tidak bisa kembali ke atas. Karena penasaran, mereka memutuskan untuk turun ke bawah. Pertama-tama, Phipps dan Jackie turun, lalu disusul oleh Tyler dan Kara. Saat mencapai tengah-tengah, udara di sekitar mendadak menjadi lembab karena merasa ada penghalang tidak terlihat, dan ada perbedaan udara antara di atas dan di bawah. Sementara itu, di pintu masuk gua yang lain, Profesor lihat lelaki koboi yang berada di depannya, berjalan menjauh. Selain itu, ia juga melihat kalau cahaya di belakangnya tuh berkedip-kedip bergantian antara terang dan gelap. Tiba-tiba, Hopper mendengar ada suara orang menjerit di dalam. Dan tanpa pikir panjang, Hopper langsung kabur keluar. Dan anehnya saat berada di luar gua, hari itu sudah malam, padahal Hopper baru beberapa menit berada di dalam gua. Bahkan lingkungan di sekitarnya berubah drastis, mirip hutan belantara. Dia juga melihat ada sebuah mobil jeep terparkir di dekat camper van tua. Lalu ia menghampiri dan memeriksa mobil tersebut. Hopper menemukan tas yang mirip dengan miliknya. Ia menduga kalau Tyler dan Jackie pergi menyusulnya. Hopper kemudian memutuskan masuk kembali ke dalam gua, sambil melempar lampu penerang agar tidak tersesat. Saat melempar sebuah lampu, tiba-tiba lampu itu berhenti bergerak dan melayang. Dan saat mencoba meraihnya, lampu itu bergerak kemudian jatuh ke bawah. Merasa ada gejala anomali waktu di dalam gua, terutama saat terjadi perubahan udara, ditambah cahaya yang berkedip-kedip dengan aneh di belakangnya. Scene kemudian berganti ke rombongan anak muda yang sudah sampai ke dasar gua. Kara bertanya, kenapa mereka tidak menjawab panggilannya 10 menit yang lalu? Dan Phipps berkata, kalau ia baru saja sampai disusul mereka berdua beberapa detik kemudian. Tiba-tiba mereka mendengar suara jeritan sama seperti yang didengar Hopper. Karena merasa ada yang nggak beres, di tempat itu mereka memutuskan kembali naik ke atas. Namun, saat Jackie memanjat, tiba-tiba talinya putus. Dia terjatuh menimpa Tyler, dan kakinya cedera. Mereka bertanya-tanya, apa ada orang dengan sengaja menjebak mereka? Tyler kemudian menghubungi Furby untuk meminta tolong melemparkan tali. Namun Furby malah balik minta tolong sambil merintih kesakitan. Tidak ada jalan lain, dan mau gak mau, mereka harus berkeliling gua untuk mencari jalan keluar. Dan sampai akhirnya, mereka temukan ada pintu keluar di langit-langit gua. Namun anehnya, cahaya di atas itu terlihat berkedip-kedip. Lalu karena melihat ada sebuah tali tergantung, dan ia sangat yakin pasti ada orang pernah ke bawah sebelumnya. Lalu ia dibuat terkejut ketika melihat Furby tergeletak di balik bebatuan. Mereka menduga kalau Furby jatuh dari atas saat mencoba turun ke bawah. Tyler kemudian mengambil kamera milik Furby, lalu memutar rekaman untuk mengetahui
dalam rekaman itu mengetahui apa yang terjadi. Dalam rekaman itu, terlihat Furby menemukan pintu masuk gua yang berbeda di atas mereka. Furby juga memperlihatkan sebuah tali yang ia gunakan dan diduga milik profesor. Lalu di dalam camper van, ia menemukan sebuah buku jurnal milik keluarga Hopper. Buku itu berisikan sekumpulan legenda tentang mata air awet muda, yang katanya air itu bisa menyembuhkan penyakit apapun dalam waktu yang singkat. Alasan keluarga Hopper mencarinya adalah untuk menyembuhkan putri mereka yang sedang sakit, lalu mereka melihat ada sebuah kejanggalan. Rekaman video tersebut berganti ke hari yang sudah malam, bahkan berganti ke beberapa hari ke depan. Padahal mereka belum lama berada di dalam gua. Setelah berhari-hari menunggu, Furby nggak sabar dan akhirnya mencoba turun ke bawah. Dalam rekaman juga, terlihat kalau pantulan cahaya matahari yang ia lihat terlihat aneh dan sangat menyilaukan. Namun tiba-tiba talinya putus, lalu Furby pun jatuh ke bawah. Dan dalam rekaman itu, mereka juga melihat Furby diserang seorang yang artinya di dalam gua ini ada penjahatnya karena sudah tega melukai seorang anak kecil. Satu-satunya cara agar mereka selamat adalah dengan memanjat ke atas, lalu mengirimkan sinyal SOS. Karena Jackie dan Taylor sedang terluka, Kara bersedia melakukannya. Dan setelah Kara berhasil sampai di atas, dia dibuat heran karena lingkungan di sekitar telah berubah menjadi gersang. Tidak ada lagi pepohonan, hanya ada bebatuan. Bahkan ia mengalami kesulitan bernafas. Apa yang ia lihat adalah gambaran di mana bumi diambang kehancuran. Kara kemudian memanjat ke bebatuan yang lebih tinggi untuk memancarkan sinyal darurat. Lalu ia melihat ada benda aneh mirip pesawat alien, serta badai besar yang perlahan-lahan bergerak ke arahnya. Kara pun langsung bergegas turun kembali ke bawah. Lalu Taylor bertanya, kenapa cepat sekali? Baru juga 2 detik, udah turun ke bawah. Kara kemudian menunjukkan rekaman video miliknya, bahwa ia benar-benar berusaha mengirim sinyal darurat. Saat mereka melihat rekaman tersebut, mereka semua dibuat heran-heran. Rekaman itu berdurasi kurang lebih dari 30 menit. Dan mereka yakin kalau Kara hanya naik beberapa detik, kemudian turun kembali. Setelah mempelajari rekaman video tersebut, Taylor menyadari kalau waktu di dalam gua berjalan dengan sangat lambat. Selain itu, kedipan cahaya di atas adalah siang dan malam yang berganti dengan sangat cepat. Tali mereka yang putus juga bukan karena dipotong seseorang, melainkan karena dimakan usia. Dan dalam rekaman video Furby, mereka menduga garis putih yang ada di dalam video itu bukanlah pantulan cahaya matahari, melainkan pergeseran matahari yang dikarenakan bumi mengelilingi matahari dalam 1 tahun. Namun tidak hanya 1 kali revolusi, melainkan 1000 kali. Artinya, selama mereka berada di dalam gua, di permukaan bumi mungkin sudah berlalu selama ribuan tahun. Tanda-tanda kehancuran bumi yang mereka lihat adalah buktinya. Mengetahui fakta tersebut, Jackie berkata, ada kemungkinan legenda mengenai mata air awet muda itu benar adanya, yaitu di sebuah tempat di dalam gua ini. Tidak lama kemudian, muncul sebuah tangga misterius disusul manusia aneh dan berkostum aneh juga. Jika dilihat dari penampilan dan teknologi yang ia pakai, sudah pasti itu adalah manusia yang jauh lebih modern dari mereka. Bersamaan dengan itu, muncullah manusia gua atau primitif yang meramaikan suasana. Manusia gua itu langsung menyerang manusia berkostum hitam. Namun, manusia gua itu dengan mudahnya dikalahkan. Karena mereka takut juga, Taylor dan yang lain langsung kabur dari sana. Lalu sampailah mereka ke sebuah tempat di mana ada obor menyala di mana-mana. Dan sepertinya tempat itu adalah sarang
dari manusia goa. Di tempat itu mereka menemukan seorang wanita dan pria yang baru saja meninggal. Dan kalau dilihat dari foto yang ditemukan sebelumnya, mereka ini adalah orang tua Hopper yang telah hilang 40 tahun yang lalu. Di pojokan, mereka melihat segerombolan manusia goa sedang menghubungi pria berpakaian koboi. Dan sepertinya pria itu menjadi korban keprimitifan mereka. Lalu Tyler meminta yang lainnya segera pergi bersembunyi. Sementara itu, ia akan menahan manusia goa tersebut. Namun karena kalah jumlah, Tyler akhirnya jatuh bersimpah darah. Dan ia pun mati. Kara pun menghampirinya dan mendapati kalau Tyler sudah meninggal. Lalu Kara melihat kalau manusia berkostum hitam itu berjalan ke arahnya. Namun, ia mendatangi sebuah kolam untuk mengambil semper air itu. Setelah itu, ia membawa Tyler kemudian memasukkannya ke dalam kolam air itu. Dan secara ajaibnya, Tyler hidup kembali. Sepertinya air di dalam kolam itu bukanlah air biasa. Pasti bersumber dari mata air awet muda yang ada di dalam gua tersebut. Tanpa mereka sadari, manusia-manusia gua itu kembali datang. Kemudian menantang manusia berkostum hitam berkelahi. Mereka pun cukup bisa membuatnya kewalahan, sampai-sampai maskernya terlepas meski pada akhirnya manusia-manusia gua itu berhasil dilumpuhkan. Kara kemudian mendekati pria berkostum hitam itu. Dan ia pun lalu bertanya, dari tahun berapa ia datang? Pria itu pun berkata sesuatu, namun dengan bahasa yang tidak bisa dimengerti mereka. Pria itu juga mengalami kesulitan bernapas karena udara yang tidak cocok untuknya. Hal itu terlihat dari indikator kehidupan miliknya, kalau waktunya tinggal sedikit lagi. Lalu ia menunjukkan sebuah video rekaman dari masa lalu, sebuah berita yang menunjukkan saat dimana mereka dinyatakan hilang. Lalu tayangan berganti jauh ke masa depan, di mana bumi sudah mulai hancur, dan manusia memutuskan untuk meninggalkan bumi. Jadi, kapal angkasa yang dilihat Kara sebelumnya adalah koloni manusia yang telah meninggalkan bumi. Jadi memang benar bahwa selama mereka berada di dalam gua, waktu di permukaan sudah berlangsung selama ribuan tahun lamanya. Lalu gak jauh dari tempat itu, Tyler menemukan tas milik Profesor, yang artinya Profesor Hopper berada tak jauh dari sana. Lalu Tyler mengambil pistol milik pria koboi itu untuk berjaga-jaga sambil mencari Profesor. Setelah berkeliling, Tyler menemukan Hopper dalam keadaan terluka, dan sepertinya sang Profesor itu harus bertarung dengan manusia goa. Terlihat, di tempat itu ada manusia goa yang sedang mencoba menyembuhkan teman-temannya. Kemudian di depannya, Tyler melihat sebuah ruangan gua dipenuhi orang-orang seperti dihalangi sesuatu. Profesor berkata kalau adik perempuan yang ia cari juga ada di sana. Namun ia melarang Tyler masuk ke dalamnya. Karena di tempat itu, waktu berjalan jauh lebih lambat dari yang mereka alami. Orang-orang yang ada di dalam ruangan itu terlihat sedang berperang merebutkan mata air tersebut. Namun tanpa mereka sadari, di luar waktu sudah berjalan dengan sangat cepat. Hal itu sama persis dengan apa yang mereka alami. Ada kemungkinan gua ini sengaja dilindungi agar orang-orang tidak pernah bisa menemukannya. Hopper kemudian meminta Tyler segera keluar karena manusia yang terluka itu sepertinya akan segera sembuh. Sementara itu, ia akan mencoba menghalangi mereka menggunakan senjata milik Tyler. Setelah sampai ke ruangan sebelumnya, Tyler menjemput Furby, kemudian memasukkannya ke dalam kolam. Mereka berharap Furby bisa sembuh dan hidup kembali. Dan tiba-tiba,
mereka mendengar suara tembakan. Taylor pun berkata kalau manusia gua itu pasti sudah pulih dan Hopper mencoba mengetikkannya. Setelah itu, mereka pergi ke ruangan di mana manusia berkostum hitam itu turun sebelumnya. Jika tidak, mereka bisa jadi sasaran amukan manusia gua. Namun saat Kara hampir sampai ke atas, ia heran karena permukaan goa sudah dipenuhi dengan air. Dan tiba-tiba ada sepasang tangan aneh menarik Kara ke atas. Taylor berusaha menolongnya, namun tidak berhasil. Sementara itu, manusia goa itu mau memencet tombol pelipat tangga yang membuat mereka semua terjatuh. Tidak lama kemudian, muncul kabel misterius menangkap mereka semua, disusul Kara yang juga tiba-tiba muncul dari permukaan. Kara berkata kalau ia datang menolong dan akan menarik mereka semua. Lalu Taylor pun bertanya, bagaimana dengan Furby dan Profesor? Kara menjawab, setelah naik ke permukaan, mereka punya banyak waktu, sebanyak yang mereka mau, untuk menolong semua yang ada di dalam gua. Setelah mereka semua naik ke atas kabel tangki tersebut menjemput Furby, Hopper, dan bahkan adik perempuan Hopper beserta kedua orang tuanya. Lalu Taylor dan Jackie berkata kalau mereka saat ini ada di dalam sebuah bahtera angkasa yang akan terbang menuju planet Mars, dan akhirnya film pun berakhir dengan bahagia.